Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Public Relation, di mana video ini ditujukan untuk pemenuhan tugas mata kuliah komunikasi pemasaran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian public relation. Public relation atau PR adalah sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding atau saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Adapun pengertian lain dari PR adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Jadi, public relation atau PR merupakan kedudukan dalam suatu perusahaan atau organisasi sebagai penghubung antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Adapun materi yang kedua yaitu persyaratan menjadi public relation. Public relation dan penanganan krisis kepercayaan serta turunnya citra perusahaan. Citra merupakan hal yang terpenting dari suatu perusahaan. Citra ini dengan sengaja diciptakan agar memberikan nilai positif. Nilai positif sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari publik agar eksistensi dari perusahaan dapat berlanjut saat terjadi krisis kepercayaan dan menurunnya citra perusahaan. Peran PR sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Adapun persyaratan mendasar yang harus dimiliki seseorang yang ingin menjalankan fungsi public relation. Yang pertama yaitu ability to communication, kemampuan berkomunikasi. Yang kedua yaitu ability to organize, kemampuan manajerial atau kepemimpinan. Yang ketiga yaitu ability to get on with people, kemampuan bergaul atau membina relasi. Yang keempat yaitu personality integrate, memiliki kepribadian yang utuh atau jujur. Dan yang kelima yaitu imagination, banyak ide dan kreatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tujuan universal public relation. Tujuan yang pertama yaitu menciptakan public understanding atau pengertian publik. Pengertian belum berarti persetujuan atau penerimaan, dan persetujuan belum berarti penerimaan. Di sini, publik memahami organisasi atau perusahaan tersebut dalam masalah produk jasa, aktivitas-aktivitas, reputasi, perilaku, manajemen, dan sebagainya. Yang kedua, menciptakan public confidence atau adanya kepercayaan publik terhadap perusahaan. Yang ketiga, menciptakan public support atau adanya unsur dukungan dari publik terhadap perusahaan, baik itu dalam bentuk material maupun spiritual. Yang keempat, menciptakan public cooperation atau adanya kerjasama dari publik terhadap perusahaan. Materi yang keempat yaitu fungsi dan kegiatan utama public relation. Yang pertama, mengetahui secara pasti dan mengevaluasi pendapat umum yang berkaitan dengan perusahaannya. Yang kedua, menasihati para eksekutif mengenai cara-cara menangani pendapat umum yang timbul. Yang ketiga, menggunakan komunikasi untuk memengaruhi pendapat umum. Kegiatan utama public relation adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan program terencana dan berkesinambungan sebagai bagian dari manajemen organisasi. Yang kedua, berurusan dengan hubungan antara organisasi dengan publiknya. Yang ketiga, memantau pengetahuan, pendapat, sikap, dan perilaku di dalam dan di luar organisasi. Yang keempat, menganalisis pengaruh kebijakan, prosedur, dan tindakan pada publik. Yang kelima, menyesuaikan kebijakan, aturan, dan tindakan yang dipandang menimbulkan konflik dengan kepentingan publik dan keberadaan perusahaan. Yang keenam, memberikan saran dan masukan kepada manajemen dalam pembuatan kebijakan, aturan, dan tindakan yang dipandang menimbulkan konflik dengan kepentingan publik dan keberadaan perusahaan. Yang ketujuh, membangun dan memelihara hubungan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya. Yang
yang kedelapan, menghasilkan perubahan yang khusus dalam pengetahuan, pendapat, sikap dan perilaku di dalam dan di luar organisasi. Yang kesembilan, menciptakan hubungan baru dan memelihara hubungan antara organisasi dan publiknya. Selanjutnya materi yang kelima, yaitu metode public relation. Metode public relation dalam menangani krisis kepercayaan dan menurunnya citra perusahaan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang berhasil mencapai cita-cita dan tujuannya secara maksimal. Begitu pula dengan kerja praktis public relation yang bertugas menangani krisis kepercayaan dan mengembalikan citra positif perusahaan, di mana praktisi public relation bernaung. Untuk kelancaran jalan proses pencapaian tujuan tersebut, dilakukan cara-cara penyelenggaraan kerja yang seefisien mungkin dengan meningkat faktor tujuan, biaya, fasilitas, waktu, dan tenaga. Dengan kata lain, bahwa public relation memerlukan metode kerja yang menjadi syarat mutlak untuk mencapai tujuan. Metode pekerjaan public relation ditekankan pada penelitian terhadap publik. Dari penelitian disusun rencana kerja, kemudian dilaksanakan, lalu dilakukan evaluasi. Lanjutkan materi ke-6, yaitu tujuan public relation. Tujuan paling utama dari public relation adalah untuk mempengaruhi perilaku orang dengan secara individu ataupun juga kelompok di saat saling berhubungan, dengan melalui dialog di antaranya semua golongan yang dimana persepsi serta juga opini sangat penting terhadap suatu kesuksesan pada suatu perusahaan. Menurut Rosandi Ruslan, tujuan dari public relation ialah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menumbuh dan mengembangkan citra suatu perusahaan yang positif untuk publik eksternal maupun juga masyarakat serta juga konsumen. Yang kedua, mendorong tercapainya rasa saling pengertian di antara publik sasaran dengan suatu perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan juga sinerga fungsi suatu pemasaran dengan adanya public relation. Yang keempat, efektif di dalam membangun pengenalan merek serta juga pengetahuan merek. Dan yang terakhir, mendukung bauran pemasaran. Materi ke-7 yaitu fungsi public relation. Menurut Maria, public relation adalah salah satu bagian dari napas yang sama di dalam suatu organisasi tersebut, serta juga harus memberi identitas organisasinya dengan tepat, serta juga benar dan juga mampu untuk mengkomunikasikannya sehingga publik tersebut menaruh kepercayaan serta juga memiliki pengertian yang jelas serta benar terhadap suatu organisasi tersebut. Hal ini hanya sekedar memberikan gambaran mengenai fungsi public relation, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan yang bertujuan ialah untuk memperoleh itikat baik, kepercayaan, dan saling adanya pengertian serta citra yang baik dari publik ataupun juga masyarakat pada umumnya. Yang kedua, mempunyai sasaran untuk dapat menciptakan opini publik yang dapat diterima serta juga dapat menguntungkan semua pihak. Unsur penting di dalam manajemen agar dapat mencapai tujuan spesifik dengan sesuai harapan publik. Namun, akan tetapi merupakan kekhasan suatu organisasi juga perusahaan sangat penting bagaimana organisasi tersebut mempunyai warna budaya citra sasaran yang produktif, yang kondusif, serta juga menyenangkan kinerja peningkatnya serta produktivitas dapat dicapai dengan secara optimal. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.